Assalamualaikum sobat sekalian. Kali ini kita akan bahas cara kerja lampu jalan otomatis atau bisa juga diterapkan untuk lampu taman. Jadi kita juga akan belajar bagaimana single line diagram atau wiring diagram dari lampu jalan otomatis atau lampu taman. Komponen utama dari lampu jalan otomatis ini adalah timer. Jadi timer itu adalah rangkaian elektrik dan mekanik yang di dalamnya berisi kombinasi jam analog dan saklar. Saklar ini bekerja berdasarkan waktu sesuai settingannya. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai saklar on dan off untuk lampu jalan, lampu taman, atau menghidupkan beban secara bergantian. Untuk lampu jalan saat menjelang malam sebagai saklar on dan saklar off saat menjelang pagi. Berikut adalah komponen atau timer yang ada di pasaran. Di sini adalah timer analog, kemudian yang sebelah kirinya adalah timer digital. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari timer. Pada timer ini terdapat display settingan jam di sini di lingkaran tengah ini. Kemudian settingan saat on dan off, yang biru ini. Kemudian di sini ada mode 1 adalah manual, mode 0 adalah off, dan auto pilihannya. Kita tidak bicara detail mengenai timer, nanti ada video tersendiri khusus yang membicarakan timer. Kemudian terminal dari timer ini, di sini adalah terminal 1, 2, 3 untuk normally open dan normally close, 1, 2 NO, 2, 3 ini NC. Kemudian untuk jalur line dan netralnya. Nah, sekarang kontaktor, komponen yang tidak kalah penting untuk menjalankan lampu otomatis ini adalah kontaktor. Kenapa perlu kontaktor? Karena nanti beban yang kita kendalikan itu adalah lampu jalan yang ampernya itu besar. Nah, sedangkan kontrolnya adalah menggunakan ampere yang kecil, sehingga perlu bantuan kontaktor. Jadi dengan ampere yang kecil bisa mengendalikan ampere atau arus yang besar. Di sini kita coba memanfaatkan kontaktor 3 pole atau yang biasanya dipakai untuk kontaktor 3 pas. Karena apa? Karena harganya cenderung lebih murah dibandingkan dengan yang kontaktor 1 pole. Untuk ampere-ampere yang sekitar itu, mungkin sekitar 16 ampere, 25 ampere. Kita manfaatkan 3 pole ini, tapi untuk pemakaian 1 fase. Jadi ini coil kontaktornya yaitu terminal A1 dan A2. Kemudian line 1, 2, 3 ini adalah jalur-jalur lainnya. Ini inputan dan outputan. Kemudian di sini ada saklar-saklarnya. Ada 3 pole di sini. Kemudian ada kontak bantunya, yaitu terminal nomor 13 dan 14 ini normally open. Terminal nomor 21 dan 22 normally close. Nah, ini posisi NO dan NC-nya. Sekarang kita coba merangkai. Di sini kita coba ada MCB, kontaktor, timer, dan MCB. Kemudian di sini sumbernya adalah sumber 1 pas, tapi digunakan untuk menggunakan kontaktor 3 pole. Jadi di sini 1 pasnya dipecah menjadi 3, jadi line pasnya dipecah menjadi 3, dicabang 3, keluarannya juga begitu, untuk membagi jalur. Tapi di sini lampunya on dan off-nya bersama-sama, bukan tidak bisa bergantian begini, langsung bersama-sama, mati dan hidup. Walaupun di sini ada 3 jalur, karena di sini menggunakan 1 pas, 3 pole. 3 pole tapi 1 lemparan, 1 lemparan pole-nya. Sekarang kita coba melihat cara kerjanya. Ini adalah rangkaiannya, wiring diagram dari kontrol. Kita coba cara kerjanya. Kita perhatikan di sini timer disetting aktif on mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau malam
dia akan hidup secara otomatis. Kalau siang akan mati, dan kita set di jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kedua MCB on, MCB 1, MCB 2 on, harus masuk ke timer. Ini adalah timernya, dan mulai bekerja. Waktu jam 6 sore, posisi kontak timer berubah dari normal open ke normally close ya. Di bagian timer tadi ada NO dan NC ya. Kontak timer berubah dari NO ke NC. Coil kontaktor on, kontak utama on, lampu menyala. Ya, di sini kontak on, lampu menyala. Nah, ini lampunya bisa diatur sesuai dengan wattnya dan kemampuan dari kontaktornya ini. Kontaktornya mau kemampuannya berapa ampere, disesuaikan dengan daya lampunya. Bisa dihitung nanti daya lampunya berapa di total, kemudian ampernya dihitung dengan cara daya dibagi tegangannya 220, nanti ampernya ketemu. Kemudian dibagi ya, berapa lampunya. Jadi masing-masing ini harus diperhatikan kemampuan dari ampere kontaktor. Demikian sebaliknya, saat settingan timer menunjukkan jam 6 pagi, kontak timer berubah ke normally close ini. Coil kontaktor off, sehingga di sini kontak utama semuanya di sini off dan lampu padam. Ya, demikian rekan sekalian cara kerja dari lampu jalan otomatis. Di sini kita menggunakan timer. Bisa juga nanti dikombinasikan, ditambahkan dengan misalkan sensor cahaya. Jadi menggantikan fungsi timer bisa juga dengan sensor cahaya. Jadi pada saat ada cahaya, artinya cahaya siang hari, lampu akan mati. Dan kalau tidak ada cahaya atau malam hari, lampu akan hidup. Bisa dilihat di video yang lainnya nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.